Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa kam rattaballahu ala taqwa min khairatin azimatin wa fawaida jasimatin. Wa kam rattaballahu ala taqwa, dan begitu banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun atau memberikan atas takwa min khairatin azimatin, dari kebaikan-kebaikan yang sangat agung, wa fawaida jasimatin, dan faidah-faidah dan manfaat-manfaat yang sangat bernilai. Jadi bagi orang-orang yang bisa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat yang sangat besar dan manfaat yang sangat bernilai. Famin dzalika ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaqi. Qala Allah ta'ala wa'lamu annallaha ma'al muttaqina. Famin dzalika, maka diantara anugerah kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang takwa, ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala lil muttaqi. Allah selalu bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menemani, selalu mengiringi lil muttaqi, bagi orang yang takwa. Bagi orang-orang yang takwa, maka dimanapun dia berada, dia akan selalu bersama dengan Allah. Itu ma'iyatuhu subhanahu wa ta'ala. Allah selalu bersama orang-orang yang takwa. Artinya apapun yang dia lakukan, Allah ridho kepadanya, dan kapanpun dia butuh pertolongan, Allah akan selalu menolong dia. Allah akan selalu melimpahkan rahmatnya kepada orang yang takwa itu. Itu artinya bersama, itu begitu maksudnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah selalu bersama orang-orang yang takwa. Dah. Itu yang pertama di antara anugerah yang Allah berikan kepada orang yang takwa. Wa min dzalika al-ilmul laduniyyu. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa, yaitu ilmu ladunni. Ilmu ladunni.
Gampang tuh Ustaz. Kalau pengen dapat ilmu laduni, jadi orang takwa dulu. Iya, jadi orang takwa yang ngomongnya sih gampang, itu prakteknya ini kan. Digebrokin ilmu laduni oleh Allah buat orang-orang yang takwa. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Dalam keterangan lain Rasul juga bilang tuh, orang yang selama 40 hari hanya makan makanan yang halal dan hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang halal, maka Allah akan memunculkan di hatinya mata air ilmu pengetahuan, mata air hikmah. Syaratnya 40 hari makan halal. Kalau kata Bang Mak, gampang caranya. Selama bulan Ramadan di pesantren aja udah. Buka di pesantren, sahur di pesantren gitu. Yakin halalnya itu. Karena dibagi, yakin halalnya. Tambahin dah lebaran 10 hari, jangan pulang-pulang, di sini aja. Kali yang punya bini mah repot, yang belum punya bini dah gitu. Ada teman kita kan pernah di pesantren sampai habis lebaran masih di pesantren aja, pulang-pulang nikah. Laduni juga itu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan menganugerahkan ilmu kepada kalian. Itu faedah yang kedua, anugerah yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa. Wa min dzalika an-najatu minan nari. Qala ta'ala tsumma nunajjil ladzina taqaw. Dan diantara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa selanjutnya yaitu an-najatu minan nari, diselamatkan dari api neraka. Keselamatan dari api neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini kalau bahasan sebelumnya kemarin, baik itu neraka akhirat ataupun neraka dunia gitu. Dua-duanya. Jangan sampai masih hidup di dunia udah kayak hidup di neraka udah. Apa nih Ken? Romana hidup kagak ada anak-anaknya, kesiksa tiap hari. Itu yang ketiga. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi war rizqu min haitsu la yahtasibu wal yusru wa izamul ajri. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa min dalika, dan diantara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa selanjutnya, al-makhraju minasyada'idi, yaitu jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Udah tuh. Kalau emang rasa-rasanya kita hidup ngalamin kesulitan mulu, jangan-jangan selama ini kita belum takwa kepada Allah, belum benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan zahir dan batin, dan belum meninggalkan apa yang Allah larang zahir dan batin. Itu yang bikin kita ngalamin kesulitan. Kalau kita sudah takwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang kita hadapi. Al-makhraju minasyada'idi. War rizqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki tanpa diduga-duga. Ya rezekinya kayak susah diri, nggak ketahuan kapan datangnya. Kalau lagi ada yang ngundang berarti ada rezekinya, nggak ada yang ngundang nggak ada rezekinya. Kalau yang kerja udah ketahuan tanggal sekian gitu nerima. Kalau kayak usaha sendiri kan nggak ketahuan gitu. Kadang kalau lagi banyak bulan roa undangan di mana-mana gitu, sehari sampai 5 titik, teras, kamar tamu, kamar tidur, dapur, toilet, 5 titik. Nggak mana-mana, di rumah aja. Lagi kagak biasa. Itu namanya rezekinya tidak diduga. Wal yusru, dan kemudahan. Wa izamul ajri, dan diperbesarnya imbalan atau balasan dari apa yang dia lakukan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rezeki tanpa diduga-duga. Wa may yattaqillaha, dan orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan untuknya dari berbagai permasalahannya kemudahan. Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dari berbagai macam urusannya, permasalahan hidupnya. Wa may yattaqillaha, dan orang yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, akan Allah hapuskan darinya dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya. Wa yu'zim lahu ajra, dan memperbesar untuknya imbalan-imbalan dari Allah, imbalan-imbalan dari apa yang dia kerjakan. Udah tuh. Itu beberapa manfaat atau anugerah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang takwa. Wa min dzalika al-wa'du bil jannati. Qala ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Dan diantara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa, yaitu janji, dijanjikannya orang itu oleh Allah akan masuk ke dalam surga.
janji dengan surga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang takwa fi jannatin wa nahar, diberikan kepadanya, disediakan untuknya surga-surga dan sungai-sungai di dalam surga. Datuk. Lah ini kalau dia nanyain pisan, saya turun aja nih. Oke, nambahin kayak cukup. Pak Guru, mana Pak Guru? Atau lagi. Wa min dalika al-karamatu fid dunya wal akhirati. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Dan diantara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa yaitu kemuliaan, al-karamatu, kemuliaan fid dunya wal akhirati, di alam dunia dan di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Udah hafal banget ini kita. Apa Ustaz? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah di sisi Allah yaitu orang yang paling takwa. Faja'alal karamata indahu bittaqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bisyai'in akhar. Maka Allah menjadikan kemuliaan di sisinya bittaqwa, dengan takwa. Itu udah pasti itu. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, itu hanya orang-orang yang takwa. Untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, itu hanya dengan cara menjadikan diri kita orang yang takwa. Karena bisa jadi ada orang yang menurut pandangan kita di dunia dia orang mulia, orang kampung nganggapnya dia orang mulia, tapi padahal di sisi Allah belum tentu mulia gitu. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada juga orang yang di tengah masyarakat kayaknya orang biasa aja gitu. Bahkan kelihatannya hina, rendah, tapi di sisi Allah dia mulia gitu. Karena kemuliaan di sisi Allah itu hanya dilihat dari ketakwaan seseorang. La bil ansabi, bukan dengan garis nasab. Bang Ucup bisa jadi secara nasabnya keturunan orang mulia, keturunan Raden, keturunan pangeran gitu. Pangeran-pangeranan. Bisa jadi keturunan raja gitu. Keturunan tuan tanah bisa jadi gitu. Tapi di sisi Allah enggak ngejamin bahwa Bang Ucup dianggap orang mulia oleh Allah. Karena bukan dengan nasab. Biar kata anak kiai kalau lagunya nyulak ya kagak mulia juga di sisi Allah. Apalagi timbang kayak Oman mah anak kiai bukan.
anak pengusaha bukan, gitu. Anak bos bukan, nyula ya makin hina bisa. Bukan dengan nasab. Makanya jangan silo sama nasab seseorang. Yang dilihat ketakwaannya, yang kita lihat ketakwaan. Biar kata dia punya nasab mulia, tapi kalau nggak takwa, tetap aja di mata Allah hina. Wala bil amwali, juga bukan dengan harta. Biar kata kaya banget, tetap aja menurut Allah belum tentu dia orang yang mulia. Kuncinya cuma satu, takwa. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, ya kuncinya jadikan diri kita orang-orang yang takwa. Wala bisyai'in akhara, dan bukan dengan sesuatu yang lain. Bukan dengan garis nasab mulia, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan ilmu. Yang dilihat itu takwa. Biar kata ilmunya banyak, tapi nggak takwa, tetap aja nggak jadi orang mulia. Cuma satu tuh caranya. Kalau pengen jadi orang mulia di sisi Allah, jadikan diri kita orang-orang yang takwa. Ngapa Bang Budin? Jelas sudah. Wa kam wa'adallahu, itu nunnya yang pakai PDF hilangin aja ya. Wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin yatulu dzikruha. Dan berapa banyak janji Allah dan Rasulnya untuk ketakwaan, min khairatin, dari berbagai macam kebaikan, wa sa'adatin, dan kebahagiaan, wa darajatin, dan derajat yang tinggi, wa hasanatin, dan balasan-balasan, yatulu dzikruha, yang akan sangat panjang menyebutkannya. Kalau disebutin atu-atu nggak kelar-kelar kita. Cukup dah tuh. Berapa poin tadi? 6. Ngitungin aja balikin. 6. Ya tinggal sekarang kitanya. Bisa nggak kita jadikan diri kita orang-orang yang takwa? Kemarin kuncinya satu tuh, kerjakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah, zahir dan batin, dengan rasa mengagungkan Allah di dalam hati kita. Kuncinya kemarin waktu malam Rebo. Kadang kita banyak yang ngerjain perintah Allah tapi tidak mengagungkan Allah dalam perintah itu. Sering kita meninggalkan larangan Allah tapi tidak mengagungkan Allah saat kita meninggalkan larangan itu. Contohnya ya paling gampang kayak orang sholat taraweh dah. Iya, dia kerjakan perintah Allah untuk qiyamul lail di bulan Ramadan. Dia kerjakan sunnah Rasul untuk qiyamul lail di bulan Ramadan. Tapi karena ngerjainnya tidak dengan rasa mengagungkan Allah, ujung-ujungnya ngerjainnya asal-asalan. Gitu. Yang penting dapat 20, yang penting dapat 23 mau witir, tapi tidak diiringi dengan rasa mengagungkan Allah. Yang penting dapat ngaji, pahala sedekah 1000 ekor kuda dapat gitu. Cuma mau khusuk mau kagak gitu. Biar kata pules bu, yang penting dapat begitu. Itu namanya ngerjain perintah Allah tapi tidak dengan rasa mengagungkan Allah gitu.
Kalau yang begitu itu belum jadi orang takwa, belum. Kalau kemarin bahasan di malam Rebo. Wa ma ahsana ma qila. Betapa indahnya ucapan seorang penyair, may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabihu. Matjaru ya. May yattaqillaha, orang yang bertakwa kepada Allah, fadzakal ladzi siqa ilaihi, maka dialah orang yang digiring kepadanya, siko digiring. Maka itulah orang yang digiring kepadanya, al-matjarur rabihu, perdagangan yang menguntungkan. Ibarat orang dagang, kalau kita selama hidup di dunia ini pengen dapat keuntungan yang sangat besar, maka jadikan diri kita orang yang takwa, baru kehidupan kita beruntung. Kalau kita belum bisa jadi orang yang takwa, ya ibarat orang dagang, berarti selama ini dagangan kita, hidup kita banyakkan ruginya sama untungnya. Kalau kita belum jadi orang yang takwa. Ya karena yang sering diikutin bukan lagi perintah Allah, yang diikutin kepengenan kita, yang kita ikutin ajakan nafsu kita, makanya banyakkan ruginya. Dikasih waktu oleh Allah, akhirnya banyak yang kosong, terbuang sia-sia, karena kita belum jadi orang yang takwa. Ujung-ujungnya dagangan kita ya rugi terus. Udah tuh, belas. Pak Guru nambahin, cukup. Pengojoman nambahin nggak? Nggak. Bang Budin, enggak. Bang Uri, cukup. Wa qala aidon. Ini pokoknya kita sampai sahur ya. Sahurnya biasanya di mana? Jam 3. Wa qala aidon man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqiyyu adarra dat ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa madza laqiya ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Dan ada ulama juga yang berkata, man arafallaha, orang yang mengenal Allah, falam tughnihi ma'rifatullahi, tapi dia tidak merasa cukup dengan ma'rifahnya kepada Allah, fadzaka syaqiyyu, maka itulah orang-orang yang sengsara. Ngabah, susah diri, manyun aja. Paham itu Bang Dikin? Bang Dikin udah kenal Allah. Alhamdulillah udah mulai belajar ngerapihin sholat, udah mulai ngikut zikir. Alhamdulillah udah bisa ngikut ngaji. Orang-orang puasa, kita ngikut puasa. Orang-orang sedekah, kita alhamdulillah biar banyak masih bisa sedekah gitu.
tapi belum merasa cukup juga, pengen kayak orang-orang, rumahnya sampai kayak gedung, mobilnya ada 5, motor di dealer semua. Jadi nggak cukup, dia nggak merasa cukup dengan makrifah yang dia punya, dikasih kekuatan untuk ibadah oleh Allah, dia nggak merasa cukup. Tetap aja pengennya kayak orang-orang, pengen bisa jalan-jalan kemana-mana, pengen punya duit banyak di tas, gitu. ATM asal dicek kagak minta maaf mulu, pengen gitu. Padahal dia udah dikasih nikmat yang lebih berharga dari itu oleh Allah. Dikasih nikmat bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa berbuat baik. Tapi kalau ngerasa cukup juga, pengennya tetap aja kayak orang-orang juga pengennya. Fadza kasyati, itulah orang-orang yang sengsara. Emang tetap pengennya dua-duanya ya. Bisa ngaji ongkoh, sholat ongkoh, kaya ongkoh, itu pengennya. Tapi kudunya meskipun istilahnya saat ini kita belum dikasih kekayaan oleh Allah, hidup kita masih biasa-biasa aja, syukuri itu. Alhamdulillah kita masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih punya dorongan buat hadir ke majelis, masih punya keinginan untuk berbuat baik. Itu tandanya kita diberikan anugerah oleh Allah yang sangat besar. Jangan sampai hal itu kalah sama kepengenan kita, pengen kayak orang-orang. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sengsara. Fadza kasyaqi, itulah orang-orang yang sengsara. Ad-darra dzat ta'ati manalahu fi ta'atillahi. Ini enaknya kita balik ini artinya. Jika dia merasa kesulitan, jika orang yang taat itu merasa kesulitan, manalahu, dengan apa yang sudah dia raihnya, fi ta'atillahi, dalam berbuat taat kepada Allah, wa madza laqiya, dan apa yang dia temukan dalam ketaatannya, betapa ruginya orang itu. Itu tuh. Jadi betapa ruginya kita taruh belakangan. Jika orang yang taat merasa kesulitan, kesusahan dengan apa yang dia dapatkan dalam berbuat taat kepada Allah dan apa yang dia temukan dalam ketaatannya, betapa ruginya dia. Ya tadi tuh, dikasih anugerah bisa sholat, dikasih anugerah bisa berbuat baik, bisa ngaji, hidup tenang, nyaman, itu masih ngerasa susah aja bawaannya, masih ngerasa susah aja. Itu termasuk orang yang rugi.
Orang-orang mengharapin dikasih anugerah yang begitu besarnya oleh Allah. Ya kan kemarin waktu kita baca kitab Hikam, nikmat terbesar oleh Allah yaitu dimunculkannya keinginan untuk berbuat baik di dalam hati kita dan diberikan kekuatannya untuk melestarikan perbuatan baik itu. Kan gitu. Kemarin waktu kita baca Hikam. Kalau kita sudah dikasih anugerah seperti itu, kita masih ngerasa hidup kita susah aja, betapa ruginya kita. Celaka. Nggak bosan. Kalau Ustaz udah dikasih ilmu segitu banyaknya, orang-orang kagak bisa sholat, dia bisa sholat. Orang-orang kagak bisa baca kitab gundul, dia bisa baca kitab gundul. Tahu hukum yang halal, yang haram. Itu masih nggak cukup aja, masih ngerasa susah aja. Saya mau orang susah, begitu. Masih begitu aja ngerasa. Itu orang celaka, begitu. Ini rata-rata penyakit kita nih, Bang Pudin. Perasaan zikir udah tahun-tahun belum ada bolehnya pisan. Lah itu udah bisa zikir, itu anugerah Allah. Udah bisa ngaji, itu anugerah Allah. Perasaan ngaji kita tahun-tahun belum ada bolehnya pisan. Emang bolehan yang dipengenin apa? Ya kan pengennya begitu ngaji, semua urusan gampang, usaha sukses, undangan makin banyak, gitu. Dagangan makin laris. Kan pengennya itu. Itu berarti kita orang yang celaka kalau kita punya pikiran seperti itu. Justru ini anugerah yang sangat besar, kita bisa hadir ke majlis, bisa ngerjain ibadah. Ini udah anugerah yang sangat besar. Udah bisa zikir, itu anugerah. Masih ngerasa susah aja. Masih yang dipengenin masih yang lain aja. Pengennya mah begitu ngikut zikir, dagangan asal sore habis. Apa bang? Ya gampang kalau pengen dagangan asal sore habis, dagang es aja. Gitu. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina. Apa yang dilakukan seseorang bi'izzil ghina, dengan kemuliaan yang didapat dari kekayaan? Emang kalau kita kaya bisa apa? Kon tetap aja yang ada, kalau misalkan harta itu bikin kita lupa sama Allah, cuma bikin kita sengsara doang nanti di sana. Apa yang dilakukan seseorang dengan kemuliaan yang didapat dengan harta? Apa yang dia dapat? Kesengsaraan. Kalau misalkan dia tidak jadi orang yang takwa. Ya kalau orang takwa kali dapat harta, dijadiin orang kaya oleh Allah, ujung-ujungnya hartanya dijadiin bekal buat ibadah. Kalau yang takwa, kalau kayak model kita dikasih kekayaan, yang ada mainmu, jalan-jalanmu, asal malam bisik-bisik nyari duren, gitu. Gitu. Nyari duren, nyari tempat makan yang enak di mana, jalan-jalan. Ngopi yuk di puncak, tiba ngopi di puncak. Betul. Apa yang kita lakukan dengan kemuliaan yang didapat dengan harta? Wal izzu kullal izzi lil muttaqin. Sedangkan kemuliaan sesungguhnya hanyalah milik orang-orang yang takwa.
Makanya jadikan diri kita orang takwa. Kalau kita jadi takwa, dikasih ilmu, ilmu itu kita pakai untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Dikasih harta, harta itu kita jadiin bekal buat ibadah kepada Allah. Itu kuncinya. Kalau kita belum jadi orang takwa, ujung-ujungnya ilmu bikin kita sombong doang. Harta bikin kita sombong doang, bikin kita lupa sama Allah. Kalau kitanya belum jadi orang takwa, maka jadikan diri kita orang takwa. Itulah kemuliaan sesungguhnya. Gitu. Jelas ya? Apa begitu? Wattaqwa masdaru waqahu idza mana'ahu fattaqiyu qad mana'a nafsahu min syahwatiha. Takwa itu bentuk masdar dari kalimat waqa, yang artinya mana'a, mencegah atau melindungi. Jadi begitu Ustaz ngartiinnya. Takwa itu masdar kalimat waqo, yang artinya mana'ahu, menahan diri atau melindungi, mencegah. Fattaqiyu qad mana'a nafsahu min syahawatiha. Maka orang yang takwa adalah orang yang bisa menjaga diri, orang yang bisa menahan nafsunya, min syahawatiha, dari berbagai macam keinginan-keinginannya, dari berbagai macam syahwatnya. Itu orang yang takwa. Atau gampangnya, orang yang takwa adalah orang yang dalam semua aktivitasnya mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah, tidak mengikuti keinginan nafsunya dan tidak mengikuti syahwat-syahwat dirinya. Itu gampangnya begitu orang yang takwa. Udah tuh. Besok dipakai sama Bang Ucup buat khutbah. Takwa dalam arti menjaga diri kita dari hawa nafsu dan syahwat kita, bukan lagi menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oke. Ini mah karena kita tahunya takwa itu menjalankan perintah Allah doang, ujung-ujungnya menjalankan perintah Allah iya, tapi masih ngikutin nafsu kita. Sholat ngikutin nafsu, puasa ngikutin nafsu, sedekah ngikutin nafsu. Takwa arti sebenarnya adalah menahan diri kita dari keinginan-keinginan nafsu kita. Itulah takwa yang sebenarnya. Jadi dalam semua aktivitas yang kita lakukan, yang kita ikutin cuma tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, dan tuntunan para guru-guru kita. Itu takwa baru namanya. Wa qawluhu madaru kulli sa'adatin ay aslun wa asasu kulli sa'adatin. Aslu aja ya. Aslu wa asasu kulli sa'adatin. Dan ucapan Tuan Musonib madaru kulli sa'adatin, sumber dari semua segala kebahagiaan, artinya takwa itu dasar, pokok dan dasar semua kebahagiaan. Walihada la yanhadimu ma buniya alaiha ala ta'aqubid duhuri. Walihada, dan karena ini, la yanhadimu, tidak akan runtuh, ma buniya alaiha, apa yang dibangun di atas ketakwaan, ala ta'aqubid duhuri, dengan terus berjalannya waktu.
Kamu kok? Ya tadi tuh, kalau semua yang kita kerjakan, sholat, puasa, ibadah, kebaikan, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, semuanya berlandaskan ketakwaan, maka semuanya tidak akan hancur, semuanya bernilai. Semua yang dibangun di atas ketakwaan tidak akan hancur, tidak akan runtuh. Sebaliknya, kalau apa yang kita kerjakan tidak berlandaskan takwa, yang ada malah ngikutin nafsu kita, yaitu yang paling pertama udah nggak ada nilainya. Kalaupun ada ya sangat kecil sekali nilainya. Kalau apa yang kita kerjakan bukan berlandaskan ketakwaan. Wasa'adatu diddus syaqawati, dan sa'adah, kebahagiaan, itu lawan kata dari kesengsaraan. Wa hiya taufiqullahi lil 'abdi wa hidayatuhu wa ma'unatuhu, dan dia itu taufik Allah untuk hambanya dan petunjuknya dan pertolongannya. Kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, kalau kita ini diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk berbuat taat kepadanya. Itu kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Bukan cuma sekedar jadi orang yang alim, yang banyak ilmunya, bukan cuma sekedar jadi orang kaya yang banyak hartanya, bukan cuma sekedar orang yang tinggi jabatannya, bukan. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kalau kita diberikan taufik, hidayah, dan pertolongan oleh Allah untuk selalu taat kepadanya. Makanya jangan nanyain Bang Budin, ini saya zikir udah lama, kira-kira bolehnya apa ya? Justru itu, kita dikasih kekuatan untuk terus zikir, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita dikasih kekuatan untuk terus ngaji setiap malam Rebo, malam Jumat, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Gitu Bang Budi, jangan pakai nanyain. Berhenti, habis zikir udah lama, agak ada bolehnya romannya. Bolehan yang dipengenin lain sih habis ya. Wa qawluhu wa tiba'u bikasrit ta'i masdaru tabi'in, dan ucapan Tuan Musonib wa tiba'u dengan kasroh huruf ta itu masdar kalimat tabi'in, bentuk masdar dari kalimat tabi'in. Wa ahwa bil maddi wa qasri lid darurati, bil maddi wa qasrin lid darurati, jam'u hawa, masdaru hawiyahu idza ahabbahu, dan kalimat ahwa mau dibaca panjang atau pendek karena darurat. Bil maddi dengan panjang, wa qusira boleh ya, wa qusira lid darurati, dan dibaca pendek karena darurah, karena darurat syair. Jam'u hawa itu bentuk jamak dari kalimat hawa. Masdaru hawiyah, bentuk masdar dari kalimat hawiyah. Idza ahabbahu, yang artinya cinta. Jadi kecintaan kita, kepengenan kita, kehobian kita, itu artinya hawiyah, artinya hawa. Wa syar'an mailun nafsi ila ma yukhalifu syar'a, dan hawa menurut syara artinya kecondongan nafsu kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
dengan hukum syara. Itu hawa. Hati kita senang dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu berarti kita ngikutin hawa, ngikutin kepengenan kita. Wahaba ila jam'u habalatin bil kasri atau hibalatin ya. Dan habaila itu bentuk jamak dari kalimat hibalatin bil kasri dengan kasroh. Wahia fil asli syarkus soidi, dan dia pada asal katanya bermakna syarakus soidi, jebakan pemburu. Syarakus soidi, jebakan pemburu. Wal muradu biha huna wasawisus syaitoni wa makaiduhu. Dan yang dimaksud di sini yaitu bisikan-bisikan setan dan tipu dayanya. Jadi wahabaila itu artinya bisikan-bisikan setan. Wal makna inna ittiba asyakhsi hawahu huwa ra'sus syururi wal qabaihi wal mahaliki. Dan maknanya sesungguhnya orang-orang yang mengikuti keinginannya huwa ra'sus syururi, itu merupakan sumber dari keburukan, kehinaan dan kesengsaraan. Kalau dalam kehidupan kita ngikutin kepengenan kita, maka kita kudu siap jadi orang yang buruk di mata Allah, jadi orang yang hina dan jadi orang yang sengsara. Kudu siap-siap. Kalau dalam aktivitas kita coba ngikutin kepengenan kita, bukan ngikutin tuntunan Allah dan bukan ngikutin tuntunan Rasulullah. Siap-siap aja. Jelas tidak? Mau cuma nambahin? Cukup. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amali. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haqqi wa amma tulul amali fayunsi al akhirata. Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Oleh karena itu, dan itu semua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu semua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti keinginan dirinya, wa tulul amali, dan panjangnya angan-angan. Udah tuh. Ono belakang masih pada melek ono. Lah, ada yang ngatokin kitab aja. Udah tuh. Tulul amal masih ingetin ya? Tulul amal artinya kita ngerasa bahwa hidup kita masih lama aja. Itu tulul amal. Makanya biasanya tulul amal diikutin
ama banyaknya rencana yang kita susun. Itu penyebabnya karena tulul amal. Anak baru TK udah mikirin kuliahnya, itu namanya tulul amal gitu. Nah, baru TK ntar kuliah gimana ya gitu. Atau kayak Bang Dimas loh, nabung baru 100.000 udah mikir ntar beli mobil yang model kayak gimana ya gitu. Itu tulul amal namanya, panjang angan-angan. Dua tuh yang Rasul takutkan terjadi atas umatnya itu dua. Yang pertama mengikuti keinginan dan panjangnya angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti keinginan, fayasuddu anil haqqi, maka itu akan memalingkannya dari kebenaran. Apa nih? Akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Gimana Bro? Iya sebenarnya sih kalau cuma sekedar rencana doang nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau sampai kita pastikan gitu, pokoknya tahun depan kudu gitu, kudu begini, kudu bugono, itu tulul amal. Kalau cuma sekedar rencana program itu nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah kalau kudunya ini gitu. Jadi masalah itu. Kau ngaji, kopinya ada kau ngaji. Ini Romana saya doang yang seger ini. Aduh. Supaya suddu anil haqqi, akan memalingkan orang itu dari kebenaran. Jelas sudah? Kiai paham Kiai? Jelas. Kau Joman jelas itu. Bang Andi nambahin nggak cukup? Adapun panjang angan-angan, amma tulul amali, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirata, maka hal itu membuat seseorang lupa terhadap akhirat. Ya karena ngerasa hidupnya masih lama aja, masih entar aja sedekahnya, entar aja berbuat baiknya, entar aja ngajinya, besoknya masih ada gitu. Karena ngerasa hidupnya masih lama. Mas Arif diajak ngaji, entar aja nungguin Ramadan dulu ngajinya gitu. Karena ngerasa hidupnya masih lama aja. Padahal kita nggak tahu besok kita masih ada apa kagak, lusa kita masih ada apa kagak. Jangankan besok, entar kita masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Karena kita ngerasa hidup kita masih lama, ujung-ujungnya masih entar-entaran aja. Udahlah Ustaz, berangkat umroh nanti aja gitu. Masih nanti aja, duitnya kagak. Karena ngerasanya hidupnya masih lama aja gitu. Itu tulul amal. Penyebabnya membuat dia lupa akan akhirat. Kalau kita enggak tulul amal, enggak ngerasa bahwa hidup kita masih lama, ujung-ujungnya kita kalau buat kebaikan segera. Makanya kan sering kita dibacain tuh, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau buat urusan dunia
anggap diri kita hidup selama-lamanya, udah besok aja, udah minggu depan aja, udah tahun depan aja, dasar kita hidup masih lama kalau buat dunia tuh. Tapi kalau buat akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, jadikan anggap diri kita kayak mau mati besok. Kudu sekarang kita kerjainnya, kapan lagi? Besok kita udah kagak ada gitu. Kalau buat akhirat tuh kudunya begitu. Ini mah dibalik. Buat dunia aja kapan lagi, udah buru-buru gitu. Kalau buat dunia, kalau buat akhirat nanti aja dah gitu. Nanti aja gitu. Ini mau satiri di artian lain tuh. Kita hidup selama-lamanya di dunia, kumpulin bekal yang banyak. Siapa yang ngajarin tahu? Kalau buat dunia kita hidup selama-lamanya, itu mah nanti gue masih bisa, dasar kita hidup selama-lamanya, besok aja itu mah kerjainnya gitu. Kalau buat akhirat segera buru-buru karena besok kita udah kagak gitu. Hadis itu ke sono arahnya. Siapin bekal yang banyak karena kita hidup di dunia selama-lamanya. Bang Dikin namanya. aduh. Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bil Iman. Wa kama anna syahawati mumtazijatun. Alhamdulillah sampai jam 3 hujan lagi. Mumtazijatun bilahmil adami wa damihi fasultonatus syaitoni aidon sariyatun filahmihi wa damihi wa muhitatun bil qalbi min jawanibihi. Sebagaimana bahwasanya syahwat, bahwasanya keinginan diri itu bercampur dengan daging dan darah manusia, keinginan syahwat kita itu memang sudah melekat di diri kita, makanya nggak bisa dibuang. Kita cuma bisanya ngelawan doang, gitu, ngendalikan doang. Karena emang udah sealiran darah sama kita, nggak bisa dibuang. Orang juga kalau nggak ada kepengenannya, nggak ada hawanya, nggak ada syahwatnya, repot juga. Gitu. Cuma yang bisa kita lakukan melawan dan mengendalikan syahwat kita. Itu yang bisa kita lakukan. Bercampur dengan daging dan darah manusia. Fasultonatus syaitoni aidon, maka kerajaan setan juga sariyatun filahmihi wadamihi, mengalir di dalam dagingnya dan darahnya. Wa muhitatun bil qalbi min jawanibihi, dan mengelilingi hati dari segala sisinya. Hati kita ini dikepung, dikelilingin oleh kerajaan dan kekuasaan setan. Kalau kita nggak kuat-kuat ngelawannya, yang ada kita ngikutin ajakan setan mulu makanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitona yajri min ibni adama majrad dami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia melalui aliran-aliran darah. Dikit lagi ya, tangguh sampai bait baru tuh, inna toriko.
Wa yuhka an sayyidina Yahya sallallahu alaihi wasallam anna iblisa badalahu wa alaihi ma'aliqu. Dan dikisahkan dari Sayyidina Yahya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Yahya sallallahu alaihi wasallam, anna iblisa badalahu, bahwasanya iblis pernah menampakkan diri kepadanya. Emang rata-rata kalau para nabi itu sering ketemu sama iblis. Kalau kita paling ketemunya sama yang iblis berambut hitam. Di rumah ketemunya. Asal kita mau ngaji, mulai udah jangan pergi apa bang, iseng bet ini. Yang rambutnya hitam. Wa alaihi ma'aliku, dan dia membawa jebakan-jebakan. Apa kalau bahasa kitanya? Bojalah kali gitu ya. Hah? Apa nomor itu? Ya kayak orang mau jala ikan aja kan, dari rumah ke rawa, bobo jala, bobo jaring aja begitu. Iblis pernah menampakkan diri kepada Nabi Yahya dan dia membawa jebakan-jebakan. Faqala lahu ma hadza, maka Nabi Yahya berkata kepada iblis, apa itu? Qala asyahawatu allati usidu biha bani Adam. Maka iblis menjawab, ini adalah syahwat yang dengannya aku menjebak manusia. Syahwat. Fa'ulima min hadza annal khaira kullahu was-sa'adata fi mukhalafatihima. Maka bisa dipahami, bisa diketahui dari kisah ini, annal khaira kullahu, bahwasanya kebaikan semuanya, was-sa'adata, dan juga kebahagiaan, fi mukhalafatihima. Apa enggak ada mimnya itu kalau di kitab? Ya, Bang Budin, ada mimnya enggak itu? Ada? Enggak ada? Hah? Ada. Bahwasanya kebaikan semuanya dan kebahagiaan terletak di dalam melawan bujuk rayu iblis dan mengikuti syahwat. Melawan bujuk rayu iblis dan syahwat. Karena hima ya, pakainya hima, pakai dua artinya iblis dan syahwat. Qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya. Wah, udah habis. Wa qala al-Busiri, dan berkata Imam al-Busiri, wa khalifin nafsa wa syaitona wa asihima, dan lawanlah nafsu dan setan dan tentanglah keduanya. Wa in huma mahadokan nusha fattahimi, sekalipun keduanya memberikan nasihat yang tulus kepadamu, fattahimi,
maka tetaplah, maka tanamkan rasa curiga kepada keduanya. Wa in huma, sekalipun keduanya mahadokan nusha, memberikan nasihat yang tulus kepadamu, fattahimi, maka tanamkan rasa curiga kepada keduanya. Meskipun kelihatannya apa yang dibisikin itu perbuatan baik, tapi kalau sumbernya dari hawa nafsu kita, jangan diikuti. Perlu merasa curiga. Udah tuh. Al-i'rabu, i'rab, taqwa mubtada'un wa huwa mudhafun wal ilahi mudhafun ilaih. Kalimat takwa itu mubtada dan dia menjadi mudhaf, dan al ilahi mudhaf ilaih. Kudunya jatah Ustaz Satiri ini. Baca Ustaz. Saya terusin dah. Ayo Ustaz baca. Wa madaru khobarul mubtada'i, dan madaru itu khobar mubtada, wa huwa mudhafun, dan dia juga menjadi mudhaf. Wa kulli mudhafun ilaihi, dan kulli mudhaf ilaih. Wa huwa mudhafun, dan dia juga menjadi mudhaf. Wa sa'adatin mudhafun ilaihi, dan sa'adatin itu mudhaf ilaih. Wa tiba'u mubtada'in, dan kalimat tiba'u itu mubtada. Wa ahwa mudhafun ilaihi majrurun bi kasratin muqaddaratin alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Dan ahwa itu mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang tersembunyi di atas huruf alif, mencegah dari zahirnya oleh uzur. Wa ra'su khobarul mubtada'i, ra'su itu khobar mubtada. Wa syarri mudhafun ilaihi, syarri itu mudhaf ilaih. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Wa habaila mudhafun ilaihi, dan habaila itu mudhaf ilaih. Majrurun bil fathati niyabatan anil kasroti, yang dibaca jer dengan fathah sebagai ganti dari kasroh. Li'annahu ismun la yansorifu, karena dia isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sorfi sigatu muntahal jumu'i, dan yang mencegahnya dari tanwin. Wal mani'u lahu minas sorfi, dan yang mencegahnya dari tanwin sigatu muntahal jumu, itu sigot muntahal jumu. Wal alifu lil itlaqi, sedangkan alif itu untuk itlaq karena kebutuhan syair. Dah. Inna tariqo, pas habis baterainya. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.